Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelica Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Saya berharap semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan kedua Paskah, dan kita bersuka cita di studio telah hadir bersama kita Romo Carolus Putranto Trihidayat PR yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Uut. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Uut, senang sekali datang. Selamat damai, salam damai, selamat datang Romo. Terima kasih Lucy. Salam damai juga untuk kita semua, khususnya pendengar dan sahabat setia OLK ya. Iya, kita bersuka cita loh karena Romo berkenan hadir untuk menyalurkan berkat dan cinta Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk waktu yang Kau berikan, untuk kesempatan yang masih Kau curahkan kepada kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bangkitkanlah sukacita yang sejati dalam hati kami, bukan karena prestasi dan kemampuan kami, tapi karena kebangkitan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, harapan, dan iman kami. Dialah Tuhan kami dan sahabat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah, mendahului, dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang dan langit bergetar. Haleluya. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27 sampai dengan 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dari segala kesesakannya mereka dilepaskan.
Orang Orang yang yang tertindas tertindas berseru berseru dan dan Tuhan Tuhan mendengarkan. mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang Orang yang yang tertindas tertindas berseru berseru dan dan Tuhan Tuhan mendengarkan. mendengarkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada satu kali Yohanes Pembaptis berkata kepada para pengikutnya, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Wood, dari bacaan pertama Kisah Para Rasul tentang Iya. rasul yang mau dibunuh. Betul sih. Terkesan horor sekali ya Romo ya. Iya. Tapi pasti ada hikmat yang mau Iya. Tuhan sampaikan melalui Romo. Iya. Kisah Para Rasul menyambung Injil Lukas sebenarnya kan. Injil Lukas itu dipenuhi dengan bagaimana Yesus berkarya, mengajar, sampai berjumpa dengan penderitaan wafat, lalu bangkit. Kisah Para Rasul meneruskan bagaimana Yesus terus berkarya, tapi tidak lagi nampak sebagai pribadi yang secara fisik, tapi dalam rohnya melalui gereja. Maka lihat, ada banyak perubahan yang dialami oleh para rasul, oleh para murid Kristus dalam kisah para rasul. Ya. Maka kalau mau ditanya hikmatnya apa, hikmatnya adalah iman itu mampu mengubah hidup kita. Iman itu punya daya transformatif, bahasa kerennya. Transformatif berarti ada perubahan. Ada perubahan. Iya, maka untuk orang beriman tidak pernah percaya pada yang namanya nasib. Ya. Karena iman bisa mematahkan belenggu ramalan, belenggu nasib. Ada sesuatu yang baru yang belum pernah dipikirkan orang, itulah iman. Memampukan kita untuk melewati, melampaui dalam tanda kutip berbagai cobaan, terus juga kata orang, ya enggak. Something new Tuhan tawarkan, sesuatu yang baru. Nah, itu kekuatan iman kita. Iya, jadi kalau selama ini seringkali orang mendengar adanya mitos Iya. atau suges, Iya. tapi kalau kita orang beriman, kita percaya semua kita bisa lalui dengan caranya Tuhan. Betul, itu kekuatan iman. Ada seorang bijak mengatakan, apa itu iman? Iman adalah kemampuan untuk percaya dan berharap bahkan dalam situasi yang tidak lagi ada harapan, seolah-olah. Nah, itulah iman ya. Nah, itu contohnya dalam kisah para rasul hari ini ya. Petrus berani ngomong di depan mahkamah agama. Dalam kisah sengsara kita tahu apa yang dibuat Petrus. Menyangkal Yesus. Jadi Petrus itu pribadi yang spontan kan. Ketika dalam perjamuan terakhir Yesus mengatakan, "Aku akan ditangkap dan dipenjara." Apa jawab Petrus? "Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, bahkan sampai ke penjara sekalipun." Betul. Itu spontan orang yang gak pikir panjang. Jadi Petrus itu pribadi yang bahasanya itu ngomong dulu, mikir kemudian. Baru mikirnya belakangan. Itu dia. Dan ternyata dia tidak segarang yang dia bayangkan ya. Jadi dalam tanda kutip ya, Petrus sebelum kebangkitan itu pribadi yang halu juga sih sebenarnya ya. Punya bayangan besar tentang dirinya, tapi ternyata dihadapkan pada yang dikatakan Lucy tadi cobaan, dia mundur, dia lari. Nah, itu Petrus seperti itu.
Tapi lihat apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Wah, Dengan gagahnya dia berani mengutarakan itu bahwa dia dia. adalah murid Tuhan Dia ya adalah Romo murid ya. Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah. Tuhan daripada manusia. Ini nggak terbayangkan ya akan diucapkan oleh seorang Petrus ya. Yang Kalau tadinya menyangkal. yang tadinya menyangkal, tadinya lari, bahkan mungkin para sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Lucy pernah menonton film Quo Vadis ya. Quo Vadis itu film tentang gereja perdana yang ada setelah kebangkitan Yesus. Dalam film itu salah satu adegannya adalah Petrus mau melarikan diri dari Roma karena akan disalib. Tapi ketika Petrus belum lama keluar dari kota Roma dengan seorang anak kecil, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Lalu bertanya, "Mengapa engkau lari, meninggalkan jemaatku di Roma? Ada penganiayaan, akan ada penyaliban lagi. Oke, kalau gitu saya akan kembali ke dunia untuk disalibkan kedua kalinya." Petrus nangis. Maka dia kembali ke Roma. Itu kisah kisah fiksi ya. Tapi mau mengatakan perubahan Petrus ya. Dia dengan jatuh bangun berubah karena imannya. Lihat dulu yang meninggalkan Yesus ketika sengsara, sekarang berani menyebarkan nama Yesus. Maka iman sungguh punya daya transformatif. Jangan putus asa dengan diri kita. Romo, saya nggak berubah-berubah, dari dulu begini aja. Sabar ya. Betul. Tetaplah setia. Terus menjalin komunikasi dengan Yesus. Terus kasih dia waktu, kesempatan, bersahabat. Dalam bahasanya Paus Fransiskus, bersahabat dengan Yesus. Bapak Uskup kita itu kerap kali mengulang istilah ini. Makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa. Ya kan? Maka berangkat dari iman dulu. Untuk bisa mentransformasi diri, kita butuh iman. Iman mendorong kita makin bersaudara dan makin punya bela rasa. Ini yang dilakukan oleh Petrus ya. Dia semula mau menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang bisa mengatakan demi pengampunan bangsa Israel. Dia mikirin bangsa Israel. Itu transformasi yang dialami Petrus dalam bacaan pertama. Iya, jadi berarti ada iman yang semakin hari yang semakin dikuatkan Tuhan untuk selalu berserah kepadanya gitu ya. Iya, untuk semakin berserah kepadanya. Yang menarik adalah berserah kepadanya justru membuat kita semakin kuat ya. Seolah-olah sabda Yesus terwujud dalam kehidupan Petrus menurut bacaan pertama hari ini ya. Barang siapa kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya. Ini Petrus mengalami itu. Hidupnya jadi bermakna karena dia tidak lari. Hidupnya menjadi bermakna karena dia membiarkan Yesus mengubah dirinya. Bayangkan jemaat perdana di zaman para rasul. Mereka nggak punya kekuatan militer pertama. Mereka nggak punya pengeras suara, nggak punya tempat ibadah, dan nggak ada senjata. Ya. Dukungan politik siapa? Nggak ada. Mereka nelayan, mereka pemungut cukai, mereka orang-orang biasa, nggak punya koneksi kepada kekaisaran atau kepada mahkamah agama, pemimpin agama di Yerusalem. Nggak ada sama sekali. Dan yang paling parah, pemimpin mereka baru saja mati. Tapi lihat, ini prosesnya yang hebat. Dalam kelemahan mereka, mereka bisa bangkit dan membuat takut pemimpin nasional di Yerusalem. Maka pertanyaannya, ada apa ini ya? Mereka tuh secara manusiawi nggak punya alasan kok untuk tampil ya. Pemimpin mereka udah mati. Apalagi duit nggak ada, tempat berkumpul nggak ada, partai politik nggak punya, ya kan, senjata nggak ada. Tapi lihat Petrus dan Yohanes, dua orang ini itu bikin gaduh Yerusalem. Karena pengikutnya semakin banyak ya Romo ya. Selain pengikutnya makin banyak, mereka mewartakan kebenaran. Kebenaran yang menakutkan untuk pemimpin-pemimpin Yahudi di Yerusalem. Dan yang hebat lagi, biasanya kan kalau satu gerakan dipatahkan, apalagi pemimpinnya ditangkap dan dibunuh, maka biasanya secara manusiawi pengikutnya akan mengatakan, terkutuklah kamu yang menangkap pemimpin kami, ya kan. Tuhan akan membalas, menghukum kamu. Tapi apa yang dikatakan Petrus dalam pembelaannya di depan para pemimpin Sanhedrin, tidak ada ungkapan balas dendam. Tidak ada ujaran kebencian. Itu lebih istimewa lagi. Mestinya kan kalau orang lemah, ya, nggak punya apa-apa, lalu dipojokkan, yang keluar kan defense, yang keluar kan mekanisme mempertahankan diri dengan cara menyerang, ya kan. Betul. Ya sebagai contoh, ketika orang bersalah dipojokkan, bukan salah saya, salah dia, ya saling lempar kesalahan. Petrus tidak mengatakan ini salah kamu, enggak, tapi fakta bahwa
kamu menyerahkan dia ke tangan serdadu Roma untuk disalibkan. Itu fakta, bukan mau mengatakan salah siapa. Faktanya adalah pemimpin Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Oke, kami nggak mau menyalahkan kamu. Bisa jadi itu rencana Allah. Tapi yang pasti sekarang Yesus bangkit untuk pengampunan dosa. Kalau kalian percaya, bahkan ditawari pengampunan dosa. Tidak mau dihukum, tidak mau dihakimi. Ini yang menarik ya. Mereka lemah tapi punya suara. Mereka terpojok tapi tidak membalas. Nah, itu. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali loh, Romo ya. Iya, itu dia. Itu transformasi luar biasa dari Petrus dan gereja perdana ya. Yang bagus juga kalau kita resapkan ya. Kerap kali kan kita ketika terpojok, ketika lemah, reaksi spontan kita kan lalu entah mengasihani diri sendiri, siapakah kami kan hanya korban ya kan. Atau menyalahkan orang lain ya. Itu manusiawi. Ya. Maka apa yang dialami Petrus itu mendorong kita untuk pertama, mari pelan-pelan artinya tidak langsung bisa pasti, karena yang spontan manusiawi itu lebih mudah muncul, yaitu belajar untuk tidak play victim dalam situasi apapun ya. Dalam situasi apapun kita cenderung play victim untuk lempar tanggung jawab. Ini spontan manusiawi, tapi baik kalau pelan-pelan itu dilepaskan. Dalam kisah penciptaan kan itu juga terjadi ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, play victim kan mulai kelihatan ya. Mengapa kamu makan buah yang aku larang untuk dimakan? Perempuan yang kau berikan kepadaku Tuhan, dia yang menggoda aku. Mengapa kamu makan Hawa buah yang aku larang? Ular Tuhan yang menggoda aku. Ular ditanya, kenapa kamu makan? Ular bingung nunjuk siapa. Karena dia nggak punya jari ya. Nah, itu dia, maka play victim rupanya sudah ada sejak manusia pertama. Jadi sebenarnya itu manusiawi. Hanya harusnya kita tidak boleh. Harusnya jangan. Oke, something wrong. Saya sudah melakukan kesalahan, tapi saya tidak mau menjadi korban. Saya akan bangkit, saya sebagai pelaku, sebagai subjek akan memperbaiki. Itu yang dilakukan Petrus dan gereja perdana. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain juga ya. Tidak menuding, lempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam, tapi berani mengampuni, berani melihat, membuka pintu juga untuk perubahan. Ini berani mengampuni itu. Yang susah. Betul. Tapi harus dilakukan. Nggak ada cara lain. Nah, karena terutama dalam masa sesudah masa prapaskah, terus kita merasakan kemenangan di Paskah, dan sekarang seterusnya kita harus belajar mengampuni ya. Persis itu yang dibuat Petrus. Lihat, kalau Petrus itu mau mendendam, dia punya kesempatan sekali ya kan. Sekarang bayangkan, Petrus meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anaknya. Dia kan sudah punya keluarga ya Petrus ya. Karena punya ibu mertua. Dia meninggalkan segalanya. Dia itu kan ketua kelompok nelayan Galilea. Itu ditinggalkan juga tuh posisinya dia dalam kelompok nelayan Galilea. Posisi yang sudah nyaman sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara kalian membunuh guru kami, maka saya kehilangan segalanya ya. Petrus punya alasan 1001 alasan untuk mendendam. Tapi rupanya itu tidak dia pilih, karena salah satu pesan Paskah dalam setiap Injil adalah rahmat pengampunan. Rahmat pengampunan. Iya, baik pengampunan dari Allah maupun undangan Allah kepada kita untuk saling mengampuni. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia tidak ada sama sekali perasaan dendam kepada para pemimpin agama Yahudi. Karena kalau dia dendam, dia nggak akan mengatakan kata-kata indah ini di depan para pemimpin agama ya. Iya, betul. Mudah diucapkan tapi butuh bantuan Roh Kudus untuk bisa transformatif seperti itu. Dan tadi Petrus pun juga mengungkapkan bahwa dia bersama dengan Roh Kudus ya, Romo ya. Betul. Dan ada satu kata kunci, kami dan Roh Kudus adalah saksi. Saksi kan artinya tidak ngomong dirinya sendiri ya kan. Iya. Saksi misalnya ada peristiwa pencurian ya, maka saksi akan ngomong apa yang dia lihat, apa yang dia alami dari peristiwa itu. Dia enggak, ya saksi pencurian dipanggil ke sidang pengadilan. Pas depan sidang pengadilan, wah saya punya anak yang cakep-cakep dan pintar-pintar, yang nggak ada hubungannya ya. Kamu sebagai saksi jangan ngomong dirimu sendiri ya. Ngomong tentang peristiwa yang mendatangkan keselamatan, yaitu peristiwa Allah. Itu yang dibuat Petrus. Dia nggak ngomongin pribadinya. Dendam nggak dia ungkapkan ya kan. Kesulitan dengan keluarga, dengan masyarakat karena dia dijauhi, nggak dia ungkapkan. Dia mengungkapkan apa yang dia lihat dan dia dengar dari Yesus. Itu saksi seperti itu. Betul. Fungsi saksi ya. Maka seorang saksi tidak akan suka gosip.
Ya. Seorang saksi tidak akan suka memenuhi WhatsApp group dengan Berita yang info-info tidak yang benar. tidak benar ya. Iya, Nah, itu maka bisa jadikan gerakan nih, gerakan kesaksian ya. Yuk ngomongin tentang kebaikan. kebaikan, Injil, kabar sukacita. Nah, Ya, itu karena kita saksi. semua adalah saksi Kristus ya, Romo. Betul, kita itu saksi Kristus, sudah dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus ya. Maka tugas kita itu sebenarnya seperti yang dibuat Petrus ya. Dia tidak ngomongin dendamnya, dia tidak ngomongin masalahnya, dia mengatakan kami dan Roh Kudus adalah saksi. Maka yang mau dia sampaikan hanyalah kabar sukacita yang membawa keselamatan. Nah, itu menarik. Nah, ini konsep saksi ini penting nih. Iya, Karena Tuhan kalau mau bisa aja dia datang lalu mengatakan akulah sang kebenaran, orang banyak bertobat, tapi Tuhan tidak milih jalan itu. Tuhan memilih menunjuk saksinya. Dan hanya melalui saksi orang lain bisa berjumpa dengan Yesus. Maka kita itu orang-orang dibaptis itu punya kunci loh untuk membawa keselamatan orang lain. bagi orang-orang Bagi orang sekitar sekitarnya kita ya. Mm-mm. Baik secara eksplisit membawa orang kepada nama Yesus maupun secara implisit memberi kebaikan sehingga mereka mengalami kasih Allah. Itu yang harus kita buat sebagai saksi. Ini nanti akan kita dengarkan dalam Injil ya. Kata Iya. saksi juga begitu penting di situ. Dan kita juga selain menjadi saksi, tentu kita bisa mulai dulu dari keluarga kita sendiri ya, Romo ya. Itu Karena gereja dia. dimulai dari sebuah keluarga. Persis. Jadi memulai dari hal yang kecil ya, Romo ya. Persis ya, apalagi tahun keadilan kan sekarang ya, masih Iya, tahun keadilan betul. 2020 ini. Keadilan mulai dari keluarga. Petrus mulai dari keluarga yaitu gereja. Petrus yang sudah menyangkal pasti kan disindir ya kan, dijauhi, dipandang sebelah mata ya. Tapi yang menarik adalah iman gereja dibangun di atas iman ke-12 rasul, terutama iman Petrus. Di batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Gereja. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita merasa lemah, kita merasa aku pernah menyangkal menolak Tuhan, jangan putus asa. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Coba lihat Petrus. Petrus pun mengalami itu. Tapi ingat, Petrus tidak mengasihani diri sendiri, tidak salah saya enggak. Dia percaya pada kekuatan Allah yang transformatif. Maka ini juga sebuah gerakan yang bisa dibuat sebenarnya. Iya. Jangan terlalu lama menangisi kesalahan, duka, kegagalan kita ya. Bangkit ya. Allah menawarkan segala yang baik untuk hidup kita. Allah akan senang kalau kita bahagia. Lah kita sebagai orang tua saja kan sedih kalau ngelihat anaknya bermuram durja. Benar. Demikian juga Allah akan sedih kalau kita melihat kita itu di pojok, nangis, mengasihani diri sendiri, nggak bangkit berbuat sesuatu, berubah. Bukan karena keinginan kita, tapi itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang dialami Petrus hari ini. Iya. Ya. Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama, ada hal yang bisa disimpulkan apa dari bacaan pertama ini, Romo? Yang bisa disimpulkan, ketika kita sungguh disentuh oleh persahabatan dengan Yesus, kita nggak bisa menjadi orang yang sama. Pasti ada perubahan, dan yang menarik adalah di situ kita sadar bisa membedakan mana keinginanku dan mana jalan Allah ya. Karena orang kalau hanya mengikuti keinginannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika keinginan itu hilang, dia nggak mau berbuat apa-apa lagi ya. Yang kedua, kalau keinginan itu dipaksakan akan ada banyak konflik ya. Tetapi yang ketiga, dan ini dia, ketika dia bisa tidak mau hanya mengikuti keinginannya, tapi lebih membiarkan keinginan Allah yang bekerja, wah itu ada sukacita, ada semangat, dia bisa melampaui segala peristiwa gelap sekalipun dengan damai. Petrus seperti itu. Apa yang dibuat Petrus sebenarnya apa yang disebut dalam gereja sebagai kerigma, yaitu pewartaan. Pewartaan yang padat dan singkat yang menjadi inti iman. Maka di situ belum dijabarkan Allah Tritunggal, kisah penciptaan, enggak, karena kerigma itu diwartakan langsung sesudah kebangkitan Yesus. Maka intinya satu, Yesus yang dulu pernah berkarya dihukum mati dengan salib oleh para pemimpin agama Yahudi dan kekaisaran Roma, dan Allah membangkitkan. Dan sebuah undangan untuk bertobat, itulah yang disebut kerigma. Kerigma itu yang dibuat Petrus, dan kita dengarkan dalam kisah para rasul bacaan pertama hari ini ya. Sebuah kerigma di hadapan para pemimpin agama. Dan mengapa Petrus berani mewartakan itu? Ya karena dia sudah diubah ya. Nanti kerigma ini akan dikembangkan menjadi kisah yang lebih komplit. Lalu nanti baru kemudian Injil ditulis. Yang paling dekat
dengan kerikma para rasul adalah Injil Markus yang paling singkat. Di situ tidak ada kelahiran Yesus, di situ jarang disebut kanak-kanak Yesus, karena Injil Markus dimulai langsung dengan kisah pembaptisan. Pembaptisan. Itulah Injil yang berangkat dari kerikma. Tidak ada kisah kanak-kanak, langsung Yesus berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit. Maka Injil Markus itu adalah Injil yang tertua, karena isinya bentuknya mengikuti kerikma Petrus dan ke-12 rasul. Nah, itu menarik itu. Bagaimana pewartaan ternyata juga bisa mendorong orang untuk melakukan pewartaan dengan cara yang berbeda. Ya, seperti kita sekarang ini kan ya, mewartakan melalui media sosial. Iya. Pakai TV, ya, Hidup TV, pakai ORK, Pakai radio juga. pakai radio, ya. Macam-macam bentuk kerikma, macam-macam bentuk pewartaan. Dulu Petrus dengan lisan, lalu penulis Injil Markus dengan tulisan, ya. Kita bisa mengikuti teladan mereka ya. Maka gunakan media sosial untuk pewartaan juga kan, seperti yang kita bicarakan tadi. Iya. Ya, itu. Iya, Romo, kita akan rehat sejenak dahulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Uut, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Carolus Putranto Trihidayat PR dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0881 0251 33438. Atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Uut, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Romo, saya boleh bertanya sedikit ya? Tadi kan Romo mengutarakan tentang keinginan kita dan keinginan Tuhan. Pertama, kalau setiap kali saya pribadi ya, misalnya kita berdoa atau kita mau mengikuti Tuhan, pasti keinginan ego ini lebih besar. Tapi pada akhirnya tadi Romo utarakan, yang ketiga adalah kita harus lebih berpasrah dan berserah pada rencana dan keinginan Tuhan. Itu artinya kita harus open mind semuanya ya Romo. Betul, harus open mind dengan kesadaran kalau hanya berangkat dari keinginan kita, keinginan manusia kita, ingat manusia kan berubah-berubah. Saat ini kita menginginkan ini, besok bisa berbeda. Lalu hidup kita itu kayaknya nggak jelas gitu ya, karena berubah-berubah itu ya. Lalu ketika kita open mind seperti yang dikatakan Lucy tadi, nah kita menemukan arah yang jelas. Kadang-kadang ini tidak mudah, bahkan bukan kadang-kadang, kerap kali tidak mudah. Betul. Karena kita punya ideal, kita punya cita-cita tertentu. Ya. Iya. Saya ambil contoh Santa Teresa dari Kalkuta. Dia membayangkan akan menjadi seorang pendidik, seorang guru di tempat miskin di India. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mau memanggil dia jauh lebih dalam lagi. Untuk melayani yang miskin, yang paling miskin di antara orang miskin. Nah ini kan sebuah panggilan untuk keluar dari keinginannya sendiri. Cita-cita dia untuk mengajar. Karena memang dalam tanda kutip Santa Teresa enjoy di situ, di pendidikan ya. Tapi ketika Allah memanggil dia untuk melayani yang paling miskin di antara orang miskin, tidak ada kata lain selain oke. Itu pun ditinggalkan, itu sulitnya minta ampun. Karena untuk itu dia harus keluar dari biara. Nggak punya tempat di mana-mana. Dan kemudian dia harus minta izin kepada Bapak Uskup untuk mulai gerakannya sendirian. Tidak mudah. Tetapi untuk orang beriman, satu-satunya kebahagiaan itu di situ. Maka Santa Teresa mengatakan, mukjizat itu bukan ketika keinginanku terwujud. Mukjizat terjadi ketika keinginan Allah yang terwujud melalui hidupku. Nah ini penting, luar biasa. Nah, itu Ibu Teresa itu, dan ya, Ibu Teresa sudah mengalami itu sendiri, maka saya percaya sama kata-katanya ya. Maka berdoalah supaya keinginan Allah yang terwujud melalui diri kita masing-masing. Itu mukjizat ketika keinginan Allah terwujud. Petrus mengalami itu. Maka nama Petrus luar biasa karena kalau dia hanya mengikuti keinginan manusiawinya, dia berhenti sebagai nelayan. Iya. Tapi ketika dia berani keluar dari
out of the box dari Zona zona nyaman. nyamannya dia. Mm, Wah, dia menjadi batu karang untuk gereja yang sampai sekarang namanya masih terus disebut. Betul. Itu. Dan Buat pertanyaannya buat kita semua, berani iya, nggak kita keluar dari itu. zona nyaman sekarang Iya, untuk menjadi saksi Kristus? saksi Kristus ya. Tidak mudah, pasti sulit. Kita ingat nasib setiap orang yang mengikuti Yesus mengalami banyak kesulitan, tetapi paradoksnya adalah ketika ada kesulitan, di situ ada sukacita juga. Jadi kesulitan, penderitaan tidak berlawanan dengan sukacita dan bahagia. Betul. Tidak berlawanan. Ya, itu. Asal percaya, Ya. semua Roh Kudus pasti Wah, menyertai kita. itu luar ya, biasa. Roma. Itu yang disebut iman. Ya, Iya. betul. Roma, selain dari itu ya, dalam bacaan Injil pada hari ini, Oh ya. ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Nah, bacaan Injil di sini menarik. Seperti Petrus, Yohanes Pembaptis pun mengalami transformasi ya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sepupunya itu orang yang ditunjuk Allah untuk membawa keselamatan. Ini di luar bayangan dia itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga, dia kan punya pengikut itu. Iya. Tapi begitu Yesus datang, dia merelakan pengikutnya menjadi pengikut Yesus ya. Dia tidak menahan pengikutnya, tidak menahan dalam tanda kutip fansnya untuk berada di sekitarnya, tapi dia, bukan aku yang diutus, aku hanyalah saksi ya. Ada orang yang datang dari langit, dari atas, dan dia menjadi saksi atas apa yang dia lihat di atas. Maka kalau mau kenal Tuhan, jangan ke aku, ke Yesus. Karena dia yang melihat Allah, siapakah Allah itu. Dengarkan dia. Wah, ini kan transformasi Yohanes yang luar biasa. Iya, ini. suatu kerendahan hati yang Iya, luar biasa luar sekali. biasa. Maka salah satu ciri utama saksi Kristus, orang beriman, adalah kerendahan Rendah hati. hati. Gitu ya. Saya ingat kisahnya Santo, siapa itu namanya, yang ada di mana, di Italia itu, yang Padre Pio. Padre Pio kan mengalami apa namanya stigma ya, tapi dia tidak boleh membicarakan dan menunjukkan itu di depan umum. Dia taat, dia rendah hati, dia tidak mau pamer ya. Dia berani melawan perintah itu karena Allah sendiri mengatakan bahwa melalui stigma ini, stigmata ya, melalui stigmata ini orang bisa bertobat ya. Maka dia akhirnya berani menunjukkan luka-luka yang dia alami itu, luka-luka Yesus yang ada di badannya dia. Nah, itu kerendahan hati itu. Maka ketaatan termasuk wujud dari kerendahan hati. Ini baik untuk keluarga. Iya. Tahun keadilan mulai dari keluarga kan tadi, Kita kan di memulai rumah. dari keluarga. Seperti yang dikatakan Lucy tadi. Taat ya. Mendengarkan, mengikuti anjuran anggota keluarga yang lain tuh wujud dari kerendahan hati. Khususnya untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang punya bayangan banyak hal yang baik yang bisa dia buat, idealisme begitu tinggi ya. Oke, itu baik. Tapi jangan tutup pintu untuk nasihat dari orang tua. Betul. Iya, orang tua itu, tua bukan berarti apa ya, lawan dari muda, enggak. Tua karena ya kebetulan dia lebih dulu ada di dunia. Lalu juga sudah lebih banyak kisah yang dilalui. Maka baik juga untuk anak-anak itu belajar taat dalam tanda kutip mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka yang sudah memang lebih banyak kisahnya. Ingat, kata taat itu dari kata audire, yaitu dari pendengaran. Maka Yohanes Pembaptis adalah orang yang suka mendengarkan. Santo Yakobus mengatakan lebih cepatlah mendengarkan daripada berbicara. Nah, kadang-kala sulit ya, Roma. Sulit ya. sekali. Kita maunya kita didengarkan Kita maunya tanpa mau didengarkan. mendengarkan. Persis. Itu sebabnya Allah menciptakan klasik ya, 2 telinga satu mulut ya, supaya memang lebih banyak Kita jelas, mendengar. secara fisik lebih banyak telinganya daripada mulut, mendengarkan daripada berbicara. Atau lebih cepat mendengarkan daripada senam jempol di atas HP. Kadang-kadang semua yang kita terima langsung kita kirim ya kan, tidak diamati dulu. Maka mendengarkan juga melihat, mengamati secara kritis ya. Tidak langsung dilontarkan karena heboh. Wah, ini heboh nih, wah ini lagi ngetren nih. Enggak, yuk kita cerna dulu yuk. Pantas enggak ya dilempar ke dalam kelompok atau disebarluaskan? Kita saring dulu. Itu juga bentuk ketaatan tuh. Benar. Dan itu adil itu. Karena adil untuk siapa? Entah untuk orang yang kena dampak dari berita atau perkataan yang mau kita sebarkan, tapi juga adil untuk diri kita sendiri. Karena kita mau menggunakan akal sehat kita ya. Enggak cuma emosi, enggak cuma keinginan-keinginan lebih populer karena saya yang pertama kali menyiarkan ini dan seterusnya. Itu keadilan yang sederhana yang bisa dimulai.
dari Betul. kata ketaatan seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Iya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat keadilan untuk berbijaksana dalam menyikapi segala sesuatu ya Iya, Romo itu ya. dia, betul. Dan yang menarik lagi juga kata saksi muncul lagi di sini, Iya. ya kan? Mm. Berkali-kali ia memberi kesaksian, Kesaksiannya. ya kan, Mm. tentang apa yang dilihatnya, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksian itu. Ini menarik. Iman kita didasarkan pada kesaksian. Yesus memberi kesaksian tentang Allah. Para rasul memberi kesaksian tentang Yesus agar orang sampai kepada Allah. Para rasul meneruskan kesaksiannya, diteruskan kepada gereja sampai sekarang ini. Maka ada mata rantai kesaksian. Maka nggak pernah kita itu langsung ke Tuhan. Nggak bisa. Selalu melewati mata rantai kesaksian begitu. Itu cara beriman dalam gereja, dalam iman Kristen kita seperti itu. Maka penting yang namanya mediasi ya. Kita itu menjadi mediasi antara sesama dan Allah. Karena dengan kesaksian kita, orang bisa sampai kepada Allah. Saya suka menggunakan kata dialog. Dialog itu kan sebenarnya bahasa Yunani ya, yang artinya perjumpaan dua sahabat untuk mencari kebenaran dalam posisi yang berbeda-beda. Jadi dua sahabat ini punya posisi yang berbeda, A dan B. Tapi mereka tetap mau saling mendengarkan agar posisi mereka makin lama makin dekat. Tetap berbeda, tapi mau mendengarkan agar lebih dekat sampai nanti akan ada titik temunya. Itulah dialog. Beda dengan debat. Debat itu 1-2 titik saling mengalahkan, sehingga nanti hanya yang menang 1 titik saja. Itu beda dialog dan debat. Tapi yang menarik adalah dialog, itu juga bahasa Betawi ya. Dia, lo, dan gue. Nah, itulah dialog ya kan. Dia itu Allah, D huruf besar ya. Lo itu kamu, sesama. Gue itu saya. Maka saya nggak bisa langsung ke Allah dia, harus melalui lo dulu, melalui kamu dulu. Dengan kata lain, kita sampai kepada Allah selalu melalui perantara, melalui mediasi, melalui jembatan, melalui tanda kutip lo sesama ya. Maka pandanglah sesama sebagai wajah Allah juga. Betul. Karena Tuhan hadir di dalam diri sesama itu, ya? kita, terutama yang menderita ya kan. Nah, maka Bapak Paus suka menggunakan bangunlah jembatan, jangan tembok. Nah, itu Iya, dia. betul. Jangan bangun tembok, bangun jembatan yang menghubungkan dua pihak yang seolah-olah itu bermusuhan, seolah-olah berbeda. Itu pesan Bapak Paus sih. Maka dialog itu saya suka itu kata dialog. Iya. Romo, saya menarik sekali tadi apa yang Romo ungkapkan bahwa Tuhan hadir di dalam berbagai peristiwa, juga terutama di dalam orang-orang yang kita jumpai. Iya. Sesuai dengan Keuskupan Agung Canangkan pada tahun ini ya Romo, Iya. di mana kalau kita ke gereja katedral pasti kan ada patung Yesus yang sebagai gelandangan, Iya. yang sebagai terpenjara. Di Betul. situ Tuhan hadir. Betul. Bagaimana kita supaya lebih peka untuk melihat hal seperti itu dan menjadi saksinya untuk melayani berbagi kasih, Romo? Iya. Ya, itu menarik karena kembali ke Santa Teresa dari Kalkuta ya. Kenapa saya sebut-sebut ya, bukan saya tapi Gereja Katolik Roma mengangkat Santa Teresa dari Kalkuta sebagai ikon misioner Asia ya. Beliau tidak membaptis, tidak satu pun orang beliau baptis masuk dalam gereja Katolik, tapi menjadi ikon karya misi di Asia. Dengan kata lain, karya misi lebih dari sekedar menambah jumlah orang masuk dalam gereja Katolik. Misi menurut Paus Fransiskus, misi berarti mengubah situasi menjadi lebih manusiawi. Itulah karya misi. Nah, itu maka Ibu Teresa sungguh-sungguh mengubah situasi menjadi jauh lebih manusiawi dari sebelumnya. Ingat satu peristiwa ketika ada Ibu Teresa melihat gelandangan yang hampir mati di tempat sampah, beliau angkat, beliau bawa ke rumah kematian, beliau mandiin, dibasuh luka-lukanya, dikasih pakaian, dan sebelum ajal orang ini mengatakan, ketika saya hidup seperti hewan, ya, merangkak, mengais-ngais makanan di tempat sampah. Tapi ketika akan mati, saya akan mati seperti malaikat ya, di tangan Ibu Teresa. Nah, itu kan karya misi yang luar biasa itu, menciptakan lingkungan jauh lebih manusiawi. Jadi ya itulah Ibu Teresa bisa melihat kehadiran Yesus juga dalam orang-orang yang ada di tempat sampah ya. Maka satu ungkapan Ibu Teresa, orang miskin, orang menderita itu seperti sakramen. Sakramen. Iya, yaitu tanda kehadiran nyata Allah. Maka untuk Ibu Teresa mereka bukan dalam tanda kutip objek belas kasihan kita. Mereka bukan proyek untuk karya kemanusiaan, enggak. Mereka seperti sakramen, bentuk kehadiran Yesus yang nyata.
Dalam Matius 25 kan, ketika aku sedang telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Maka untuk Ibu Teresa dari Kalkuta, orang yang menderita itu adalah Yesus yang menantikan sapaan dan kunjungan kita, seperti ketika Yesus disalib, menantikan air minum yang hendak kita berikan dari hati kita, dari perhatian kita. Nah, itu yang kita temukan di tahun keadilan ini. Saya yakin tidak hanya di Gereja Katedral, di banyak paroki akan ada dalam tanda kutip tanda-tanda itu ya. Yesus tunawisma, Yesus di penjara, Yesus sakit, dan seterusnya. Iya, saya sendiri sharing sedikit, punya keinginan untuk mengunjungi Yesus di penjara. Ya, saya punya bayangan ya. Nanti besok kalau jadi Romo yang sering misa ke penjara ya. Puji Tuhan, begitu selesai tugas belajar, ketemu langsung ya Dengan komunitasnya yang sering ke penjara itu, 2 komunitas ya. Persaudaraan Rosario dan komunitas Kasih Tuhan. Maka saya sekarang bisa sebulan 3 kali masuk penjara itu. Bukan karena kriminal, tidak, tapi karena mewartakan cinta. Dan mereka sangat menantikan itu, ekaristi dalam penjara. Mereka sangat merindukan itu. Nah itu, maka seperti yang sudah juga kita katakan tadi, ungkapan Bapak Uskup kita kan, makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa. Salah satu bukti iman kita itu otentik adalah ketika empati kita itu makin kuat. Benar. Ketika kita tidak bisa berdiam diri melihat penderitaan orang lain. Itu bukti iman yang benar, apapun agamanya. Tapi terutama kalau itu agama Kristen ya. Iya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan begitu kan. Maka ini dia, ketika dalam diri kita ada dorongan untuk bersaudara, untuk berbela rasa, itu bukti Tuhan sedang mengunjungi hati kita, itu bukti Tuhan sedang mengetuk hati kita, dan kalau kita mengikuti, kita membuka pintu hati kita dan kemudian membiarkan Yesus masuk ya, dengan cara menyapa saudara-saudari kita dan seterusnya. Iya. Dan itulah bukti bahwa kita menjadi saksi Kristus ya. Betul. Romo, ya? Iya, itu dia. Karena menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk saling mengasihi. Iya, betul. Iya. Maka menarik di sini Santo Yohanes dalam tulisannya, dalam Injilnya mengatakan, siapa yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi siapa yang menerima kesaksian Yesus itu mengaku bahwa ya itulah kebenaran, itulah Allah, seperti itu. Dan dalam Injil Yohanes, Allah itu seperti apa sih? Nah, kita tahu satu kata tentang Allah, yaitu Allah adalah kasih. Ya. Kasih. Nah itu dia, Allah adalah kasih. Yang menarik adalah di sini kasih itu bukan sekedar perasaan ya. Kasih itu juga termasuk cara berpikir, termasuk cara pandang. Karena selain ada istilah kasih, Yohanes juga menekankan persekutuan, persaudaraan ya. Kan doa yang terkenal kan, ut unum sin, semoga mereka menjadi satu. Maka kasih itu adalah cara pandang sedemikian sehingga orang itu semakin bersekutu ya. Bersatu ya, bersaudara. Itu kan cara pandang kasih. Jadi untuk Yohanes kasih bukan hanya sentimental, perasaan, seperti kalau hari Valentine ya, kasih coklat, kasih kembang ya, kasih bunga. Ada orang yang nggak mau nerima bunga, maunya bunga deposito misalnya. Seperti saya ya. Iya misalnya. Maka bukan hanya itu, kasih itu adalah juga masuk ke pola pikir, cara pandang dan cara bersikap. Segala cara bersikap dan cara pikir yang mendorong persekutuan, mendorong persaudaraan, mendorong kekeluargaan, itulah kasih. Berarti kasih itu bukan hanya sekedar dari suatu rasa, tapi merupakan tindakan yang menyatukan. Yang menyatukan. Maka bukan kasih kalau misalnya ya demi kasih sayangku padamu, ini saya kan membela kamu karena saya sayang sama kamu ya, untuk menjatuhkan orang lain. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Misalnya ada 2 pihak sedang bertengkar ya, lalu ada pihak ketiga masuk dan kemudian ngomporin satu pihak untuk berpisah dari pihak yang lain. Itu bukan kasih ya. Itu namanya perpecahan. Iya, menceraikan, tidak menyatukan. Iya, kasih itu adalah menyatukan. Kasih itu menyatukan, kasih itu merungunkan, kasih itu menciptakan damai. Pun kalau ditolak, dia tiada hentinya untuk mengundang untuk rekonsiliasi. Pun kalau ditolak.
Maka dalam bacaan pertama Petrus ditolak, tapi dia tetap menawarkan pengampunan dosa dari Allah. Nah itulah kasih. Berbeda dengan yang tidak mengasihi, yang mencerai-beraikan. Lu sih tahu nama artinya devil? Iblis kan? Iblis ya kan? Heeh. Devil dari kata demon, dari kata Demon. diabolus, itu bahasa Yunani, yaitu roh pemecah belah. Nah, maka lihat antara roh kasih, roh kudus yang menyatukan, dan demon, devil, diabolus, roh pemecah belah, itu bertentangan. Maka kasih itu selalu punya sifat menyatukan. Itu sebabnya dalam gereja Katolik, apa yang disatukan manusia, disatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu menjadi simbol kasih. Mengapa perkawinan dalam gereja Katolik itu abadi, satu untuk sekali dan selamanya? Karena mau menyimpulkan kasih Allah ini ya, yang tidak bisa diduakan. Ya. Hati itu harus satu. Kalau mendua itu hati-hati, berbahaya untuk hidup kita. Ya. Maka ini kesaksian yang Yesus berikan bahwa Allah adalah kasih dan kasih itu menyatukan. Maka betul keadilan dimulai dari rumah tangga. Karena inilah simbol kesatuan atas dasar kasih. Kasih dan cinta. Kasih dan cinta. Maka misalnya ada pertanyaan, Romo, saya itu Senin sampai Sabtu sibuk bekerja. Hari Minggu saya mau melayani di gereja, tapi gimana ya di keluarga terus gimana? Saya jarang ketemu keluarga karena Senin sampai Sabtu sibuk bekerja. Apa yang harus kita jawab dari pertanyaan ini? Saya akan mengatakan kasih dimulai dari rumah. Saya akan mengatakan, oke, prioritas rumah tangga. Prioritas pasangan dan anak-anak. Itu dulu. Maka nanti di gereja bisa dijadwalkan. Bisa sebulan sekali. Tapi jangan setiap minggu di gereja. Nah itu nggak adil namanya. Itu bisa menciptakan banyak hal yang merenggangkan ikatan keluarga. Karena Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang Allah yang adalah kasih, yang adalah persekutuan, yang adalah persatuan. Ya. Dan setiap orang yang menolak persatuan, yang menimbulkan perpecahan, berarti menolak kesaksian Kristus. Pun juga dalam gereja ya. Jangan kita pikirkan gereja Katolik itu aman, nyaman, tentram, rahayu selamanya. Enggak, sejak zaman Yesus sudah ada perpecahan kan. Yudas menyingkir, ya kan. Lalu ketika Yesus disalib, murid-murid tercerai-berai. Nah itu perpecahan rupanya selalu mengancam gereja, juga mengancam setiap komunitas manusia. Bagaimana Allah menyatukannya? Ya sudah, berikan ruang kepada Tuhan. Berikan ruang pada Allah dalam komunitas, dalam persekutuan kita. Maka gerakan yang bisa kita bangun di sini adalah untuk menerima kesaksian bahwa Allah adalah kasih dan menyatukan. Gerakan kembali makan bersama dalam keluarga ya. Nah itu penting sekali itu. Karena saya pernah mengatakan kekuatan Israel bisa lepas dari Mesir itu bukan kekuatan senjata. Israel tidak berontak melawan Firaun. Israel tidak mengangkat tombak, pedang, dan anak panah. Israel mengadakan perjamuan malam. Ketika mereka mengadakan perjamuan malam, malaikat Tuhan turun dan membasmi putra sulung Mesir. Baik laki-laki, perempuan, hewan, maupun manusia. Ya. Tapi pada saat itu, apa yang dibuat bangsa Israel? Makan malam bersama dalam keluarga. Maka yang membuat Israel bebas adalah kehadiran Allah melalui makan malam bersama. Demikian juga Yesus sebelum sangsara dan wafatnya mengadakan makan malam bersama. Maut dikalahkan. Sudah diantisipasi sejak makan malam bersama itu. Maka kekuatan makan bersama dalam keluarga itu luar biasa. Sangat luar biasa, betul. Sangat luar biasa. Dalam makan bersama ada cerita yang dibagikan. Ya kan? Dalam makan bersama ada syukur yang dipanjatkan bersama atas rezeki, atas kekeluargaan, atas satu sama lain kehadiran mereka bagiku dan bagi keluarga bersama. Itu kekuatannya luar biasa. Benar sekali. Ya, maka ini wujud bahwa apa yang Yesus katakan itu benar. Kita wujudkan melalui kebersamaan dalam keluarga. Saya yakin itu masih ada. Pasti. Acara makan bersama dalam keluarga kita masing-masing masih ada, masih dipelihara, dan jangan sampai hilang ya. Ini gerakan bersama yang bisa kita buat untuk tahun keadilan ya. Kita adil terhadap anggota keluarga yang lain dengan
menyempatkan waktu dalam makan bersama. Itu dia. Dan di dalam makan bersama itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terdamaikan, Romo. Oh gitu ya. Betul, karena saya mengalami seperti itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya saya kebetulan punya anak 2, laki-laki semua, kalau mereka lagi bersih tegang di pagi hari dalam sekolah biarkan aja. Nanti kalau udah keburu sudah malam, kita makan bersama, baru di ngomong kupas tuntas. Iya kan ya. Dan mereka lebih menerima lebih baik, terus bisa saling memaafkan. Betul. Iya, itu dia menarik karena mengapa makan bersama? Karena ketika makan, orang itu kedua tangannya di atas meja. Entah untuk makan, entah untuk megang sendok dan garpu. Karena nggak ada ketika orang makan, tangan itu ngumpet di balik saku untuk megang pistol. Maka sungguh makan bersama itu adalah simbol perdamaian. Maka banyak tokoh politik juga mengadakan lobi-lobi politik dengan cara makan. Ya. Itu termasuk ya presiden kita kan juga pakai acara makan juga ya untuk membicarakan sesuatu yang berat ya. Nah itu maka ini sungguh kekuatan makan bersama. Di situ ada persatuan, dan di mana ada persatuan kasih, di situ Yesus hadir. Ubi caritas Deus ibis, ya, di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Termasuk dalam acara makan bersama keluarga kita. Nah itu yang bisa kita sharingkan untuk saat ini. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari 2 bacaan pada hari ini untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan beriman kita. Iya, kedua bacaan ini pertama menawarkan kemungkinan sebuah transformasi. Petrus bertransformasi menjadi pribadi yang lebih berani, berkeyakinan, dan tidak egois. Yohanes Pembaptis juga menjadi pribadi yang transformatif, mengalami perubahan untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Maka iman itu mengubah hidup kita. Kita tidak bisa tinggal sama seperti yang dulu karena iman. Lalu yang kedua, satu kata kunci yang ditemukan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil adalah kata saksi. Ya. Untuk beriman kita butuh saksi, yaitu mereka yang sudah mengalami kehadiran Yesus. Dan kita yang sudah dibaptis dipanggil menjadi saksi itu. Betapa banyak jiwa dan hati menantikan kehadiran Yesus melalui kesaksian hidup kita. Nah itu kesimpulan untuk 2 bacaan hari ini. Iya. Dan semoga kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar-benar selalu ditolong Roh Kudus untuk mewartakan kebenarannya. Betul, ya. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Sama-sama. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan kehidupan dalam beriman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Carolus Putranto Trihidayat PR mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Ut. Mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Bapa untuk firman-Mu, untuk kesaksian gerejamu tentang kasih Allah melalui Yesus Putra-Mu. Semoga kami pun mengalami perubahan hidup seperti yang dialami Santo Petrus dan Santo Yohanes Pembaptis. Agar kami semakin menciptakan lingkungan yang manusiawi dalam keluarga, masyarakat, dan gereja kami. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sambil membawa sembahan kami menyanyi lagunya asli.
Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan